kami akan sampaikan di berikut ini. Juga tim dari Penevri, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas sponsor kita hari ini, yaitu PT Ringer Ingelheim. Para profesor, para guru besar, senior saya yang saya hormati, dan juga sejawat kami yang kami hargai. Sebelum kita mencapai pada topik yang pertama mengenai masalah challenges in treatment of diabetes mellitus and CKD, kita akan mendapat kewajiban dulu dari PBID bahwa sekarang ini kita akan harus menyampaikan mengenai masalah safety dan mitigasi tenaga kesehatan kepada Anda semua. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke. Ya. Jadi tugas kami dari PBID mengenai masalah safety untuk para tenaga kesehatan di zaman atau di era COVID-19. Awalnya kami ingin menyampaikan sesuatu yang lebih global, tapi karena kita sekarang berada di acara Penevri, maka saya akan mempersempit fokus bicara pada masalah petugas atau tenaga kesehatan yang berada di ruang hemodialisis. Sebagai latar belakang dari penyampaian masalah safety dan mitigasi dari tenaga kesehatan di Indonesia ini, telah diketahui bahwa sekitar 14% infeksi yang terjadi pada manusia atau pada pasien itu 14%-nya itu mengenai para tenaga kesehatan atau para nakes, dan hal ini menimbulkan kewaspadaan global ya, bahwa tenaga kesehatan itu sangat mudah terpapar pada COVID-19 karena sehari-hari mereka berhadapan dengan pasien, dan bagaimana cara melindungi para tenaga kesehatan itu dari infeksi COVID-19. Hal ini yang harus kita pahami dan kita sepakati bersama agar para tenaga kesehatan itu bisa terlindungi, karena tidak pernah ada patient safety kalau tidak ada doctors atau health worker safety. Maka utamakanlah dulu keselamatan tenaga kesehatan sebelum Anda menangani pasien-pasien yang akan Anda temui ya. Dan menurut WHO ini siapa saja itu tenaga kesehatan ya. Yang jelas adalah dokter dan para perawat tentu masuk ya. Dan juga para tenaga kesehatan yang membantu atau menunjang para dokter dan perawat tersebut seperti radiografer, personal laboratorium, fisioterapis, dan lain sebagainya. Namun tidak hanya itu saja, semua yang bekerja di rumah sakit atau di klinik kesehatan seperti administrasi, ya, staf penunjang, ya, pekarya kalau di kita, cleaning service, ya, laundry, lalu resepsionis di depan ya atau front office, lalu yang mengantar pasien, yang menjemput pasien, dan juga yang melakukan transportasi terhadap pasien-pasien kita ya, gizi atau catering staff ya, dan juga petugas-petugas keamanan ini masuk ke dalam petugas kesehatan yang harus dilindungi oleh kita semua. Dan khusus untuk HD ya, memang banyak sekali problem di unit HD karena pasien dengan tenaga kesehatan itu sangat intens, akan bertemu 1 minggu minimal 2 kali, dan juga para pasien HD itu kita tahu bahwa mereka adalah immunocompromised atau kekurangan sistem imunnya, kekuatan sistem imun sudah sangat lemah dan sebagainya, sehingga kita harus bisa memberikan edukasi baik ke tenaga kesehatan maupun kepada pasien-pasien tersebut agar tidak terkena penyakit COVID-19. Karena sampai saat ini belum ada obat ataupun vaksin COVID-19 yang betul-betul mumpuni dan terbukti bisa mengobati atau memberikan perlindungan terhadap penyakit COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, pemakaian APD ya, baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi para pasien kita merupakan hal
yang sangat penting diutamakan. Ya, minimal untuk pasien kita diberikan masker dan juga hand sanitizer ya, atau cuci tangan yang baik dan sebagainya ya. Dan vaksin sekarang sedang berjalan, itu pun masih sebetulnya dalam fase ketiga, tapi oleh BPOM sudah diberikan emergency use authorization, sehingga kita semua bisa diberikan minimal untuk memberikan perlindungan yang awal ya. Dan pasien HD kita sekarang mungkin dalam beberapa minggu atau bulan ke depan akan dikeluarkan surat rekomendasi dari Pernefri dan juga Departemen Kesehatan dan dari PAPDI bahwa pasien HD mungkin akan diperbolehkan untuk memperoleh vaksin COVID-19 tersebut, karena mereka berisiko tertular tidak hanya dari lingkungan unit hemodialisis atau lingkungan rumah sakit, tetapi juga orang serumah dan juga lingkungan dari luar ya. Ada beberapa hal yang memang menjadi screening atau pemeriksaan awal dari COVID-19 ini, namun sekarang ini antibody tes sudah kurang dipercaya karena hasilnya kebanyakan akan negatif, dan yang sekarang dipergunakan minimal adalah swab tes antigen, dan yang paling baik adalah swab untuk RT-PCR terhadap COVID-19. Dan mudah-mudahan dengan adanya pemberian vaksin ya COVID-19 pada para tenaga kesehatan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para tenaga kesehatan tersebut, karena merupakan suatu keharusan bahwa tenaga kesehatan harus terlindungi dulu sebelum pasiennya terlindungi ya. Ya. Ini adalah untuk mengingatkan saja, karena ini masih memakai buku konsensus Pernefri yang terawal ya, yang paling terdahulu. Ya, kalau pasien atau nakes itu tidak mengalami gejala, maka dianjurkan untuk isolasi mandiri. Kalau sekarang yang dulu diminta 14 hari lalu di swab kemudian, tapi kalau sekarang tidak ada gejala dengan swab positif, isolasi mandiri dan dianggap 10 hari plus 3 itu sudah dianggap tidak menularkan lagi, boleh tanpa swab untuk bisa bekerja kembali ya. Bila bergejala ya, maka tenaga kesehatan juga harus diisolasi baik di rumah sakit atau di tempat lainnya ya. Kalau di Jakarta misalkan di Wisma Atlet, ada yang menyediakan hotel, ada yang menyediakan wisma. Di Bandung ini ada tambahannya, ada sekolah tentara, sekolah calon perwira TNI AD, itu dijadikan tempat untuk isolasi mandiri juga ya, bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala. Tetapi kalau yang bergejala sedang sampai berat, lebih baik di rumah sakit dengan pengobatan yang terbaik yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut ya. Ini mengingatkan lagi mengenai patient safety goals untuk setiap tindakan apapun, termasuk tindakan hemodialisis, mulai dari goal pertama sampai goal ke-6. Saya kira para petugas kesehatan baik dokter, perawat ini sudah sering melihat hal ini ya. Kriteria kasus saya tidak lampirkan lagi kan, yang ini masih yang dulu, soalnya masih ada PDP, ODP dengan OTG, meskipun ya tidak berbeda jauh dengan kriteria yang sekarang. Dan jenis ruangan hemodialisis yang ideal menurut petunjuk dari Pernefri ya, itu sebaiknya memang dilakukan di suatu ruangan dengan isolasi airborne, dengan ruang isolasi dengan tekanan negatif ya, sesuai dengan standar bakteri atau virus yang bisa airborne ya. Namun bisa juga di ruangan isolasi biasa kalau tidak memiliki isolasi airborne, yaitu ruang terpisah namun tidak memiliki tekanan negatif, setara dengan ruang isolasi hepatitis B dengan pintu yang tertutup rapat ya. Dan menurut Pernefri, setiap pasien yang terkonfirmasi atau bergejala suspek terhadap COVID-19 itu sebaiknya tidak melakukan traveling HD. Jadi tidak dirujuk kecuali kalau pasiennya memang harus dirawat karena ada gejala COVID yang berat dan di tempat itu tidak bisa dilaksanakan perawatan atau penuh di tempat itu ya. Jadwal shift dialisis dan perawat HD yang menangani pasien harus sama. Jadi jangan perawat HD itu bercampur-campur antara menangani pasien COVID dengan menangani pasien non-COVID. Lebih baik
perawat HD itu tetap sama di tempat itu sehingga tidak bertukar-tukar, ya. Bisa juga dipakai suatu ruang isolasi hepatitis B, ya, yang digunakan untuk dialisis pasien. Kalau belum pernah digunakan, ya tentu lebih baik maka dapat digunakan untuk pasien COVID-19. Tapi kalau sudah pernah digunakan, maka lebih baik COVID-19 dengan HBsAg positif. Ya. Dan tindakan HD dapat dilakukan di luar jadwal HD rutin, misalkan di shift ketiga untuk meminimalisir paparan terhadap pasien lain dan juga paparan terhadap perawat yang bertugas di shift yang rutin, ya. Dan pasien harus ditempatkan di sudut atau di end of row, dan pasien harus dipisahkan setidaknya 6 kaki atau kira-kira 1,8 meter dari mesin pasien yang terdekat. Dan semua furnitur, alat-alat, mesin dan sebagainya harus dilakukan disinfeksi sesuai standar setelah dipakai untuk pasien COVID-19 tersebut. Sedangkan di ICU harus ditempatkan di ruang isolasi ICU atau juga di end of row, ya. Namun harus berhati-hati karena ICU itu biasanya close ventilation, jadi harus diperhitungkan juga masalah penularan secara airborne meskipun semua alatnya sudah dilakukan disinfeksi, ya. Dan tindakan hemodialisis untuk pasien COVID ini harus menggunakan dialiser yang single use, tidak boleh dipakai ulang. Dan pasien biasa dan petugas reuse itu harus menggunakan APD level 2, ya, untuk penanganan pasien-pasien sebetulnya yang non, ya. Kalau yang sudah jelas terkonfirmasi COVID, maka sebaiknya menggunakan APD level 3, ya. Ini pakaiannya. APD level 1 itu selalu hanya menggunakan masker penutup kepala dan handscoon, ya, atau glove atau sarung tangan. APD level 2 itu selain masker penutup kepala dan juga glove, juga memakai pelindung mata dan masker bedahnya lebih baik yang N95 dan ditambah dengan gaun di luarnya. Sedangkan untuk APD level 3 kita lihat lengkap sekali dari atas sampai bawah, saya kira tidak usah dijelaskan lagi, tapi gambarannya seperti ini. Kalau saya sebut biasanya kita seperti menjadi Teletubbies, ya, atau memakai hazmat yang biasanya lebih besar dari ukuran badan kita kebanyakannya, dan ya itulah yang kita harus jalani dan kita nikmati meskipun 1-2 jam dalam bagian hazmatnya itu kita akan rasakan keringat bercucuran, panas, dan nafas juga tidak nyaman, sangat sesak, ya. Dan ini pengalaman pribadi, jadi paling lama saya hanya kuat 2 jam dalam hazmat, setelah itu harus minum dan sebagainya karena nahan kencing itu cukup repot dengan hazmat begitu, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai masalah safety dan juga mitigasi dari para petugas kesehatan, dan kami ingatkan agar Anda selalu menjaga diri meskipun sudah divaksin, tetap perlindungan harus dilakukan karena vaksin tidak menjamin 100% Anda akan terlindung dari COVID-19. Tapi lebih baik divaksin daripada tidak divaksin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Rudi, terima kasih atas presentasinya. Tapi monggo dilanjutkan aja dengan topik dilanjutkan lain, langsung, ya. Prof. Baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Saya share screen yang berikutnya. Oke. Ini tugas kami dari Ibu Ketua, Dr. Aida Lydia, mengenai tantangan pengobatan diabetes dengan CKD. Ya. Maaf, ini kok iya. Harus digeser dulu pelan-pelan. Ya. Ya, sekali lagi dan kita berjumpa lagi dengan saya, ya. Terus kok gerak sendiri. Oke. Tugas dari PB Pernevri yang dibebankan kepada saya pada siang hari ini itu mengenai tantangan pengobatan diabetes pada pasien-pasien CKD. Fokusnya adalah peran dari DPP-4 inhibitor. Dan kita tahu bahwa saat ini sekitar kalau sekarang 425 juta orang
yaitu menderita diabetes, dan pada tahun 2040-2045 akan lebih dari 600 juta orang mengalami atau menderita diabetes ya. Dan ada 2,2 juta kematian yang diakibatkan oleh diabetes yang terkait kepada penyakit kardiovaskuler dan juga penyakit ginjal kronik. Dan inilah dua kematian terbanyak yang terkait dengan diabetes yang mungkin kita harus bisa cegah dari awal agar tidak terjadi kematian-kematian yang seharusnya bisa kita cegah. Dan kita ketahui bahwa hiperglycemia itu menyumbang atau berperanan pada penyakit kardiovaskuler dan juga CKD atau chronic kidney disease ya. Dan pasien dengan diabetes tipe 2 memiliki resiko 2 kali lipat ya untuk mengalami penyakit kardiovaskuler dibandingkan populasi umum. Dan CKD ya itu ternyata terjadi atau dialami oleh sekitar 50% ya pasien dengan diabetes tipe 2 secara global. Ya. Kalau kita lihat kita bagi tadi dunia ini, kita lihat di Cina, Asia Selatan, Asia Timur, ya Afrika Utara, Middle East atau Timur Tengah, ya pasien diabetes tipe 2 ya yang mengalami kejadian penyakit ginjal kronik itu bervariasi dari 20% ya di South Asia hingga sampai sekitar 41% di Timur Tengah. Jadi kita hidup di Indonesia masuk ke dalam Asia ya, kita kalau menemukan pasien diabetes sekitar rata-rata 30%-nya itu akan mengalami penyakit ginjal kronik. Sedikit mengenai etiopatho-mekanisme dari diabetic kidney disease. Ya. Secara umum sebetulnya komplikasi ginjal dari diabetes mellitus itu disebabkan oleh inflamasi dan juga radikal bebas yang menyebabkan kerusakan endotelial dan juga kerusakan epitelial di tubulus dan juga akhirnya menjadi fibrosis pada jaringan ginjal tersebut. Kalau kita lihat clinical type 2 diabetes ini bisa diawali dengan mikroalbuminuria, ya, kelainan pada ginjalnya, atau peningkatan tekanan darah, ya, yang kemudian akan mengalami functional changes dan juga structural changes, ya, dan akhirnya mengalami protein urea yang makroskopik, lalu peningkatan serum kreatinin, dan akhirnya berujung pada end-stage renal disease yang memerlukan tindakan cuci darah yang berlangsung bisa dari 2 sampai 20 tahun bagi penderita-penderitanya. Dan pada diabetes ya, ginjal kita akan mengalami cedera pada podosit atau injury podosit karena kadar glukosa tinggi akibat glikosilasi protein yang abnormal. Dan awal nefropati diabetik akan terjadi peningkatan protein dari glomerular basement membrane yang di jaringan kolagen tipe 4 yang perubahannya mirip dengan yang terlihat pada awal nefropati membranosa, ya. Dan jaringan parut pasca inflamasi ini bisa menyebabkan pergeseran dari hematuria, ya, dan menjadi campuran antara hematuria dan proteinuria. Jadi tidak hanya proteinuria pada penderita diabetic kidney disease, tapi bisa juga terjadi hematuria akibat kerusakan ginjal pada diabetes, ya. Kalau kita lihat ya pasien tipe 2, diabetes tipe 2 pada orang Asia ini agak unik ya. Kalau di luar negeri ya kulit putih, kulit hitam ya, atau Afro American juga dan white ini Caucasian ya. Mereka biasanya BMI-nya besar-besar ya, biasanya gemuk, obes ya, sehingga mencetuskan penyakit diabetes. Tapi uniknya pada orang Asia BMI-nya lebih rendah, ya mungkin hanya overweight atau bahkan normal, tapi yang jelas atau berbeda adalah adanya high visceral fat, di mana lemak visceral di perutnya itu kita suka lihat ya, orangnya sih nggak terlalu gemuk, biasa saja ya proporsi tubuhnya, tapi perutnya gendut, buncit ya, itu merupakan ciri khas ya orang Asia yang nanti kedepannya mungkin akan menjadi diabetes ya. Lalu berikutnya orang Asia itu ya lebih
komplikasi diabetesnya itu lebih banyak ke arah ginjal dan juga stroke dibandingkan ke penyakit jantung. Jadi kita lihat kalau pada orang Asia yang diabetes, maka perlindungan ginjal